Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan Salam Pramuka. Selamat datang peserta didik baru, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 2 Pancur. Perkenalkan, nama saya Kakak Aris Rianto. Saya akan menyampaikan materi MPLS tentang kepramukaan, dengarkan baik-baik, oke? Bukan polisi dan bukan tentara, tali dan tongkat itulah senjatanya, coklat tua coklat muda seragamnya merah dan putih tergantung di lehernya. Bukan polisi dan bukan tentara, tali dan tongkat itulah senjatanya, Dasa Dharma dan Trisatya pedomannya, siap membela nusa bangsa agama. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Orang bilang namanya itu Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana, orang bilang namanya itu Pramuka rakyat muda yang selalu siap berkarya. Pria kelahiran London tanggal 22 Februari tahun 1857 ini adalah putra seorang profesor di Universitas Oxford. Awal tahun 1908 Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Setelah berkeliling dunia, termasuk mengunjungi Batavia, sekarang Jakarta, pada tanggal 3 Desember tahun 1934, sepulangnya dari meninjau jambore di Australia, Baden-Powell beserta Lady Baden-Powell menghabiskan masa-masa akhirnya tinggal di Inggris, sekitar tahun-tahun 1935 sampai tahun 1938. Kemudian Baden-Powell kembali ke tanah yang amat dicintainya, Afrika, dan Baden-Powell menghabiskan masa tuanya di Nyeri, Kenya. Beliau akhirnya wafat pada tanggal 8 Januari tahun 1941 dan dengan diantar di atas kereta yang ditarik oleh para pandu yang sangat mencintainya ke tempat peristirahatan terakhir. Satyaku Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan Salam Pramuka. Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Gusti Raden Mas Doro Jatun, lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat, tanggal 12 April tahun 1912, meninggal di Washington, D.C., Amerika Serikat, tanggal 2 Oktober tahun 1988 pada umur 76 tahun, adalah seorang sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia, memerintah antara tahun-tahun 1940 sampai tahun 1988. Beliau adalah penguasa Yogyakarta terlama dalam sejarah, 48 tahun. Selain itu pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 dan 1978 dan juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia serta pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Namanya Bu Hajah Hintika SPD adalah seorang wanita yang tangguh di Kecamatan Pancur, khususnya di Pramuka Kuartir Ranting Pancur. Beliau menjabat sebagai Kuaran Pancur. Uniknya Bu Hintika, beliau juga mampu mengemban amanat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalitengah dan sebagai Komite SMP Negeri 2 Pancur. Luar biasa hebat. Sri Kandi Pramuka Ranting Pancur. Jempol buat Bu Hajah Hintika. Bukan polisi dan bukan tentara, tali dan tongkat itulah senjatanya, coklat tua coklat muda seragamnya merah dan putih tergantung di lehernya. Bukan polisi dan bukan tentara, tali dan tongkat itulah senjatanya, Dasa Dharma dan Trisatya pedomannya, siap membela nusa bangsa agama. Namanya Bu Krismastuti MPD, Kepala Sekolah Termuda se-Kabupaten Rembang. Luar biasa. Espada semenjak Bu Krismastuti menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pancur terasa membawa warna-warni perubahan, kian terasa dari Sarpras hingga kesejahteraan PTT dan GTT. Bu Krismastuti sebagai Mabigus Espada selalu mensupport anak peserta didiknya, selalu berusaha pantang menyerah di segala lomba gugus depan, Jamcap PMR juga lomba lain yang bersifat akademi dan non-akademi sehingga memacu semangat dan juara selalu dibawa pulang untuk SMP Negeri 2 Pancur Sarangheo Espada. Bu Dewi Suryanti SAG, sosok bu guru dengan banyak skill yang membuat peserta didik merasa nyaman dan segan terhadapnya. Guru pendidikan agama Islam satu-satunya yang menguasai ilmu agama, hadroh, jahit-menjahit juga bisa. Luar biasa, kegiatan luar ruangan pun Bu Dewi tidak mau kalah dengan anak-anak didiknya ketika sudah berganti kostum coklat tua, coklat muda, merah putih di lehernya seragam pramuka. Bu Dewi Suryanti menjadi pembina luar biasa yang biasa di luar, keren banget. Gerakan Kepanduan adalah sebuah gerakan pembinaan pemuda yang memiliki pengaruh mendunia.
Gerakan Kepanduan terdiri dari berbagai organisasi kepemudaan, baik untuk pria maupun wanita, yang bertujuan untuk melatih fisik, mental dan spiritual para pesertanya dan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat. Tujuan ini dicapai melalui program latihan dan pendidikan nonformal kepramukaan yang mengutamakan aktivitas praktis di lapangan. Saat ini, terdapat lebih dari 38 juta anggota kepanduan dari 217 negara dan teritori. Bukan polisi dan bukan tentara, tali dan tongkat itulah senjatanya. Coklat tua coklat muda seragamnya merah dan putih tergantung di lehernya. Bukan polisi dan bukan tentara, tali dan tongkat itulah senjatanya. Dasa Dharma dan Trisatya pedomannya, siap membela nusa bangsa agama. Arti lambang tunas kelapa pada gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka yang berupa tunas kelapa ini awalnya diciptakan oleh Sunarjo Atmopurwo yang merupakan tokoh pramuka, dan juga merupakan sosok pegawai tinggi Departemen Pertanian. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, saat Presiden RI pertama, Ir Soekarno menganugerahkan Panji Pendidikan Kepanduan Nasional kepada organisasi Gerakan Pramuka, lambang tunas kelapa ini digunakan pertama kali. Penetapan tunas kelapa menjadi lambang resmi Gerakan Pramuka dituangkan dalam Kepres nomor 448 tahun 1961. Satyaku Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan Salam Pramuka. Seragam pramuka adalah pakaian yang digunakan oleh semua anggota Gerakan Pramuka Indonesia. Warna seragam pramuka adalah coklat muda dan coklat tua. Warna tersebut dipilih karena merupakan salah satu warna yang digunakan para pejuang Indonesia ketika masa Perang Kemerdekaan. Seragam pramuka berfungsi sebagai sarana pendidikan dan identitas bagi anggotanya guna meningkatkan citra Gerakan Pramuka. Sedangkan tujuan penggunaan seragam pramuka adalah agar anggota pramuka yang mengenakannya dapat berakhlak sesuai satya dan dharma pramuka, memiliki jiwa korsa dan berdisiplin. Bukan polisi dan bukan tentara, tali dan tongkat itulah senjatanya. Coklat tua coklat muda seragamnya merah dan putih tergantung di lehernya. Bukan polisi dan bukan tentara, tali dan tongkat itulah senjatanya. Dasa Dharma dan Trisatya pedomannya, siap membela nusa bangsa agama. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Tingkatan dalam penggalang berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum. Pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, penggalang Garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum, SKU, dan syarat-syarat kecakapan khusus, SKK, yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum, TKU, dan mendapatkan tanda kecakapan khusus, TKK. Dalam kepramukaan, tanda kecakapan khusus, TKK, adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. TKK bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lain. TKK jumlahnya saat ini mencapai puluhan, dan kemungkinan akan ditambah seiring dengan kemajuan teknologi. Pramuka Garuda ialah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan pramuka, siaga, penggalang, penegak, pandega. Pramuka Garuda diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 101 Tahun 1984 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Terima kasih telah menonton video ini dengan baik. Jangan lupa jawab untuk tugas MPLS kelas 7. Siap laksanakan. Jaga imun, jaga kesehatan, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dalam YouTube ada like, comment, subscribe, bagikan ke teman Anda karena semua itu free, gratis, orang bayar. Apabila ada kata-kata yang salah tidak sengaja atau sengaja Kakak Aris Rianto ucapkan, mohon dimaafkan. Penuh harap. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan Salam Pramuka.